Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kali ini saya berada di objek wisata Cibulan ya. Selamat datang objek wisata Cibulan. Nah, eh, mengenai tiketnya ini cukup murah ya. Cuman dewasa tuh 22.000, anak-anak 20.000, sama tiket parkir 5.000. Apa aja sih ada yang di dalam di Cibulan ini ya, di objek wisata Cibulan ini? Penasaran? Mari kita lihat. Nah, sekarang saya ini udah berada di lingkungan uh, objek wisata kolam renang Cibulan ya. Ada tulisan wow Cibulan. Nah, ini ada patung ikan gede banget nih. Ini ciri khas dari Cibulan ini karena ada ikan-ikan dewa nih, tuh ikan-ikan dewa yang sangat terkenal ya. Karena ikan ini cukup unik karena koloninya itu tidak bertambah, tidak berkurang gitu. Nah, lingkungannya seperti ini luas sekali ya, sangat luas, cukup luas. Ada perosotan, ada ember tumpah, kolamnya juga ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kolam ya. Banyak lesehan, payung-payung dan lain-lain. Ini dia proses penangkapan ikan dewa. Sama pawangnya. Pasang pawangnya mah bisa ditangkap tuh. Bro, Des, sampurkan Des. Oh. Bola dia tuh, bola dia. Gede banget ikannya. Ada yang 50 deh, dulu deh. Oh. Dulu ah, lewat. Bangun Pak, bangun Pak. Bangun Pak. Apa namanya? Nanti nunggu. Lihat kamera. Kamera. Itu proses jadi jinak ya, bisa di ini. Tarik. Biar ikannya diam. Asal nempel aja, biar ikannya diam. Kalau tarik, ikannya gerak. Ikan dewa. Nah, sekarang saat ini saya sudah berada di samping Akang ini ya, seorang pawang ikan dewa. Ternyata di tangan beliau ini ikan itu bisa jinak ya. Entah bagaimana caranya, kita tanya-tanya dulu sama beliau ya. Sebelumnya saya tanya dulu, siapa namanya Kang? Ujang. Kang Ujang, saya Pak Yayat ya. Ya. Ini Kang Ujang ya. Saya ini udah lama berkunjung, belum kesini lagi ya. Ternyata di sini tuh ada yang bisa menjinakkan ikan dewa itu yang terkenal ya. Nah, itu kalau menurut Akang itu, saya tanya masalah sejarah dulu ya. Nah, ikan itu sebetulnya ikan jenis apa gitu? Kok bisa hanya koloninya tuh ada di Kuningan, ada cuman ada 3 tempat kalau tidak salah ya Kang ya?
ada 5 tempat ya. Di mana aja itu, Kang? Pertama di Dharmaloka, Cigugur, Cibulan, Linggarjati sama Pesawahan. Oh gitu. Nah itu eh, Akang tahu nggak sejarahnya secara apa namanya historinya gitu eh, mengenai asal usul ikan ini gitu. Ya kalau menurut cerita orang tua ya, dulu itu ini prajuritnya Prabu Siliwangi. Kalau menurut cerita, kalau komunikasi wallahu alam. Jadi ceritanya dulu kan Prabu Siliwangi bertapa di sini. Nah waktu itu dikejar-kejar sama anaknya Kian Santang buat diislamin. Jadi biar nggak ketangkep, ada yang jadi ikan, ada yang jadi pohon, ada yang jadi harimau. Sedangkan Prabu Siliwangi sendiri menghilang gitu. Itu menurut ceritanya gitu ya. Itu menurut versi dari kepercayaan masyarakat sini ya. Ya wallahu alam ya, itu mah cuman cerita ya mungkin ya, pengalaman orang-orang tua dahulu ya. Nah, mengenai ikan ini nih, saya penasaran itu kok bisa jinak begitu ya? Apa karena Akang sering di sini atau ada formula khusus atau ada makanan khusus yang bisa sampai bisa jinak begitu, bisa di ice gitulah, digendong gitu si ikan itu dipegang sama orang-orang pengunjung gitu Pak. Gimana itu Pak? Ya kalau itu sih sebenarnya sih tidak ada istilah kalau doa-doa tidak ada ya. Jadi intinya sih ya kita mau belajar gitu. Karena ya menurut saya jangankan ikan yang ini harimau aja yang buas kalau dikasih kasih sayang bisa nurut gitu. Jadi ya intinya sih ke sana. Jadi kita sering interaksi, udah gitu ya kita memberikan kasih sayang ya insya Allah ikan itu akan nurut. Itu untuk siapa saja, untuk siapa saja bisa. Mungkin yang penting mau belajar gitu aja. Gitu. Jadi nggak ada trik-trik khusus atau apa nggak ada gitu. Jadi karena keseringan nih gitu Kang ya. Iya, kalau boleh tahu itu Akang udah berapa lama sih di sini tuh berkecimpung di wilayah Cibulan ini? Di Cibulan saya dari kecil, kalau Cibulan dari kecil. Cuman kalau untuk penjinakan ikan itu dimulai tahun 2005. Awalnya dari iseng-iseng, gitu. Udah gitu ya alhamdulillah jadi mata pencarian saya gitu. Jadi orang-orang mungkin ya istilahnya jual jasa gitu kan. Jadi orang minta ditangkepin, saya tangkepin ya ada rezekinya ya kasih saya uang tip gitu. Alhamdulillah ya. Nah itu untuk ikannya sendiri itu Kang, apakah ikannya cuma satu itu aja yang bisa dijinakan atau yang lain juga bisa? Yang lain juga bisa, cuman kalau sekarang ya setiap ini 7 ekor Pak. Jadi setiap misalkan yang 7 itu mati satu, ya saya nyari satu lagi gitu. Jadi setiap ini ya 7 ekor aja gitu. Jadi nggak sampai lebih, cuma 7 ekor yang nurut gitu, yang bisa dijinakin cuma 7 ekor. Jadi ntar kalau misalkan satu nggak ada ya nyari lagi satu gitu, gantinya gitu ya. Oh iya Kang. Nah itu untuk ikannya sendiri itu Kang ya, saya masih penasaran itu ikan di sini tuh memang dilindungi ya dan tidak diperjualbelikan atau gimana Kang? Apakah bisa orang umum itu bisa membeli ikan di sini atau bagaimana itu Kang? Sebenarnya sih ya yang namanya ikan dilindungi itu nggak boleh gitu kan, nggak boleh diinin. Jadi karena ini dilindungi, udah gitu ini jenis langka, jadi biar orang nggak mau melihara, nggak mau ngambil, jadi dimitosin, jadi dikeramatin. Jadi misalkan ada orang miara ini atau nangkap bawa ikan ini, ada efeknya gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang orang pada takut gitu. Jadi ikan awet. Nah ikan ini juga ada anehnya Pak. Nah ikan ini kan beranak, anaknya banyak. Nah, ya secara logika gini kan 20-an tahun di sini, cuman ikan kelihatannya segini-gini aja, jadi kayak nggak bertambah gitu. Ya, secara logika sih mestinya udah penuh kolam sama ikan, karena anaknya banyak gitu. Nah itu salah satu keanehan. Makanya disebut kalau ini kan namanya kancra putih ikan ini kan, yang disebut ikan dewa, ya itu pada ada kejadian mistis juga. Pernah itu ya difoto hasilnya itu kepala perempuan bermahkota. Terus pernah juga kayak sama harimau, itu hasil fotonya gitu. Jadi makanya ya sampai sekarang disebutnya ikan dewa gitu. Sebenarnya yang ngasih ikan dewa ini bukan orang sini,
Dulunya di Jakarta waktu zaman Ibu Tien Soeharto itu pernah ngambil bawa ke Taman Mini sama ke SeaWorld, itu dikasih nama ikan dewa dari Kuningan itu. Gitu. Oh gitu. Oh iya iya ya Kang. Jadi cukup dipahami ya. Jadi pemerintah setempat nih sengaja ikan ini dimitoskan ya agar ikan ini lestari gitu ya. Supaya tidak koloninya tidak habis gitu ya. Nah, tapi ada keanehan juga ikan di sini tuh populasinya tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi cuma segitu-gitu aja kelihatannya ya selama berpuluh-puluh tahun gitu. Dan memang penamaan ikan dewa sendiri itu bukan dari masyarakat sini ya. Jadi ada dari orang luar lah istilahnya. Kalau masyarakat sendiri di sini nama ikannya sendiri itu kancra putih ya. Kancra bodas. Ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin ikan mas putih ya. Tapi kalau bahasa Sundanya itu kancra bodas gitu. Iya ya Kang. Cukup cukup dipahami sih kalau menurut saya ya. Nah, ada apa namanya? Mitos berkembang lagi katanya ikan di sini tuh kalau udah lolos dari kolam sini itu boleh ditangkap katanya. Bener nggak Kang itu Kang? Itu boleh ya, cuman biasanya sih ya orang-orang nggak mau. Ya penduduk sini kalau misalkan kan ada pembuangan, saluran pembuangan ya, pembuangan air di sungai, itu biasanya suka ke sana. Cuman orang ditangkap, kalau udah ditangkap masih dibalikin lagi. Orang pada takut gitu. Iya, dibalikin lagi. Cuman ya kadang-kadang ada juga sih yang dipelihara di kolamnya gitu, taruh di kolamnya gitu ya sampai besar gitu. Cuman ya kalau udah besar juga buat apa kan nggak dimakan, paling cuma buat dilihat aja gitu. Karena orang-orang sini takut untuk memakannya. Karena ya itu ada mitosnya, misalkan kalau dimakan ikannya mati, orangnya juga mati, itu kan Gitu. mitosnya. Jadi orang pada takut gitu, makanya sampai sekarang awet gitu ikan ini. Oh, jadi pernah ada kejadian si ikan itu lolos dari apa namanya? Lingkungan kolam ini dan melalui saluran luar kolam ini ketemu sama orang ditangkap, cuma dipelihara aja ya. Dipelihara di kolamnya sendiri, di kolam si penangkapnya itu, tapi nggak berani untuk dikonsumsi gitu karena yaitu mitos itu jika digoreng atau dimasak itu takutnya ada efek efek lainnya gitu ya. Makanya ya cukup lestari lah. Saya kira ini ikan-ikan kancra bodas ini kalau atau ikan dewa ini ya. Alhamdulillah ya pemerintah setempat mungkin mengelola ini untuk sarana hiburan ya. Nah, selain berenang juga bisa menikmati ikan dewa yang cukup bagus ya, cukup memanjakan mata karena cukup besar-besar. Oh enggak manis. Enggak amis ya, enggak amis. Jadi ya cuman kalau mati, ya amisnya keluar. Oh, Ya kalau mati di sini tradisinya dikubur, dibungkus kain putih. Itu tradisinya gitu. Tidak turun temurun dari dulu kalau mati ya gitu. oh jadi kalau ada ikan di sini yang mati ya, nah itu dikubur ya, layaknya seperti manusia dikasih kain putih, ya, kain kapan, dikuburkan gitu, tidak berani dikonsumsi ya itulah Cibulan, Cibulan ini tempat tempat wisata sebetulnya bukan kolam renang sebetulnya ya ini ya. Ini sensasi Eh, berenang bareng ikan. Ya di sini. Karena cuma ada satu di Kuningan ini ya. Mungkin ya tempat lain juga kecuali di laut ya jarang gitu kan yang berenang bareng ikan. Ya cuma di Cibulan aja gitu yang ini. nah cuman itu makanannya itu Kang apakah dari pengelola sini tuh disediakan makanan seperti pelet atau apa gitu untuk makan si ikan-ikan ini? Ya kalau di sini nggak dikasih makan pelet, malah kalau pelet dilarang karena kotor buat yang berenang. Jadi dikasihnya makanan yang dimakan manusia. Itu mau kacang-kacangan, buah-buahan. Biasanya dari pengelola suka dikasih apel, dicincang, diiris-iris gitu. Nanti disebar gitu. Biasanya gitu. Untuk pengunjung ya diperbolehkan ngasih makan. Makannya itu yang penting makanan manusia. Makanya di tiap warung ada orang-orang yang jual kacang atau pilus gitu kan. Nah kalau kacang kulit misalkan dikasih ya sama kulitnya tuh. Nah ntar itu kulitnya dibuang lagi. Jadi yang dimakan ya isinya aja, kulitnya dibuang gitu. Jadi nggak dimakan sama kulit-kulitnya gitu. Nah tadi saya tuh penasaran
pas saat Akang itu lagi nangkap ikan itu ya, itu ada semacam buah itu apa sih itu? Oh, itu buah Buat itu ya kalau sih namanya buah nunuk. oh buah Buah nunuk. nunuk gitu ya. Itu Jadi untuk apa kan itu Kang? ya untuk mancing aja, untuk mancing biar ikan nyamper gitu kan. Jadi di sana sih saya pakai telur. Oh. Ya kalau telur kan agak amis tuh, ya Oh. agak cepet biasanya gitu. Gitu ya nangkep. Terus saya lihat kembali juga itu si perut dekat kepalanya tuh diusap-usap kenapa itu Kang? Itu biar biar tenang aja, biar tenang. Soalnya kalau kalau udah tenang jadi dia nggak terlalu berontak gitu kan. Jadi pas diangkat diem gitu. Itu sih cuman trik aja biar biar menenangin gitu kan buat menenangkan. Ya udah, terima kasih banyak Kang ya sudah bisa wawancara dengan saya nih meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Saat ini saya ada berada di wilayah Cibulan. Ini masuk ke area Sumur 7 ya. Ini ternyata di sini tuh ada semacam makam keramat dari apa namanya petilasan Prabu Siliwangi. Nah di sini ada 3 sumur ya, ada 3 sumur. Yang sebelah sini nih ada 7 sumur sebetulnya nih. Nah ini sumur namanya nih Sumur Kejayaan. Seperti ini. Ternyata kita bisa basuh muka ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita memberikan sedekah seikhlasnya ke kotak amal untuk pemeliharaan di wilayah sini ya. Nah, berikutnya ini ada untuk kebersihan ya. Kita masukin lagi. Sini satu lagi. Ya ini sebetulnya cuman mitos ya. Nah, ini ada sumur juga satu lagi nih, mata airnya sangat besar nih. Keluar air dari bawah akar ini. Akar pohon besar sekali ini. Pohonnya sangat besar, pohon udah ratusan tahun ya. Ini ada sumur berjernih sekali airnya nih. Air murni dari alam dan ini udah puluhan tahun. Tidak pernah habis ya. Nah ini si A ini nih sebagai petugas di sini ya. Penjaga untuk pelestarian sini nih. Nah berikutnya ini ada sumur satu lagi ya. Sumur yang keempat ini. Oh ini ada sumur satu lagi ternyata nih. Kemuliaan. Oh ini katanya ini sumur kemuliaan ya. Oh. Mata airnya dari bawah ini ternyata dari dalam tanah nih di balik pohon besar sekali ini. Pohon udah ratusan tahun. Pohon ini. Allah pasti ala sayyidina Muhammad. Ini kita masukin kotak amal untuk perawatan pemeliharaan ya. Ayo dulu ya. Ada satu lagi. Dua dulu. Kalau ini makam siapa Pak ini? Oh ini nih. Iya iya iya. Ini sumur apa lagi 6 nih? Oh ini 5. Ini ada sumur satu lagi ternyata nih ya. Ini airnya sangat jernih sekali nih. Katanya sih bisa diminum langsung Pak ya. Bisa diminum langsung ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget airnya. Jernih airnya nggak habis-habis, heran ini. Kekuasaan Allah.
Subhanallah. Jika genep ya. Oh. Ini ada satu lagi nih sumur yang keenam ya. Yang tujuhnya mana Pak? Oh yang itu, yang pancuran itu. Ini sumur yang ketujuh. Oh itu ya. Sumur yang keenam. Saya asupkan itu dua 4.000 tadi. Nah, ini satu lagi ada sumur yang terakhir nih ya. Yang terakhir sumur 7. Ini ada pancurannya ada 4 ya. Ada sumur kemudahan. Nah, tahu dimudahkan segala urusan mungkin ya. Segala hajatnya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita minta terhadap kebesaran Allah, kemurahan Allah. Ini karena kita menghargai ciptaan Allah aja, air yang begitu melimpah. Berarti kan rezeki dari Allah ini. Gitu. Alhamdulillah. Nah, inilah hasil dari kunjungan kami ya ke objek wisata Cibulan. Cukup menyenangkan ya, karena banyak sekali tempat-tempat ini ya yang bersejarah. Ada ikan dewa, bisa berenang, ada apa namanya sumur tamat juga di situ, ada petilasan panjang Prabu Siliwangi. Gitu. Nah ini kami udah selesai mengunjunginya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan video ini bermanfaat. Apabila yang suka di subscribe ya, subscribe, like dan komen silahkan di kolom komentar. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.